Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nama saya Senen. Pada kesempatan ini, kita akan melihat mengenai alat-alat liturgi dalam gereja Katolik. Adapun contoh gambar yang saya buat itu merupakan salah satu contoh bentuknya. Terkadang banyak bentuk-bentuk yang lain ya alat-alatnya. Kemudian yang pertama itu adalah piala. Piala atau cawan adalah tempat yang digunakan untuk anggur sebelum dikonsekrasi atau setelah dikonsekrasi. Biasanya dibuat dari logam mulia atau logam yang disepuh dengan emas. Kemudian patena. Patena dapat diartikan sebagai piring. Bentuknya bundar, pipih, ada yang datar atau sedikit melengkung. Patena digunakan sebagai tempat hosti yang akan dikonsekrasi. Biasanya patena diletakkan di atas purificitarium. Patena terbuat dari emas atau logam yang disepuh dengan emas. Pala corporalis dapat diartikan kain untuk menutup tubuh Kristus. Pala merupakan kain lenan berwarna putih. Pala biasanya keras dan kaku berbentuk persegi. Pala digunakan untuk menutupi piala yang diletakkan di atas patena. Korporal ya atau corporale itu merupakan kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat. Di tengahnya terdapat gambar salib. Korporale berfungsi sebagai alas untuk bejana suci roti dan anggur. Biasanya korporale diletakkan di atas pala. Ampul merupakan dua bejana yang terbuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti gelas atau tabung kecil dan terdapat tutup di atasnya. Ampul berfungsi sebagai tempat anggur dan air sebelum dituangkan ke dalam piala. Lavabo itu berasal dari bahasa Latin, lavare, artinya membasuh. Maka lavabo berbentuk bejana dan memiliki alas seperti mangkuk. Lavabo berfungsi sebagai tempat air untuk membasuh tangan imam. Biasanya dilengkapi dengan kain putih untuk mengeringkan tangan. Sibori berasal dari bahasa Latin, siborium artinya piala logam. Sibori mempunyai bentuk seperti piala, namun memiliki tutup pada bagian atasnya yang terbuat dari logam mulia atau logam yang disepuh emas. Sibori digunakan sebagai tempat hosti yang dibagikan kepada umat. Piscis berasal dari bahasa Latin ya, pisc, yang berarti kotak atau wadah. Piscis memiliki bentuk bundar kecil dan engsel penutup. Piscis berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Turibulum biasanya lebih akrab disebut wiruk atau dupa. Dupa atau wiruk berasal dari bahasa Latin ya, turis yang artinya dupa. Turibulum digunakan sebagai tempat dibakarnya dupa, sehingga sering diisi dengan arang atau bara api sebelum dituangkan serbuknya. Napicula merupakan sebuah bejana yang digunakan sebagai wadah serbuk dupa. Monstran berasal dari bahasa Latin, yaitu monstrare, artinya memperlihatkan, menunjukkan, mempertontonkan. Monstran biasanya digunakan sebagai tempat pentahtaan sakramen Maha Kudus. Purificatorium itu berasal dari bahasa Latin. Purificitarium adalah sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat. Purificatarium berfungsi untuk membersihkan piala sibori dan patena. Biasanya setelah digunakan kain lenan ini dilipat menjadi 3 bagian dan diletakkan di atas piala membentuk kain yang memanjang. Terakhir yaitu
aspergillum. Aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere yang berarti memerciki. Aspergillium berbentuk tongkat pendek yang pada bagian ujungnya menggabung dengan lubang-lubang kecil atau berbentuk serabut. Aspergillum biasanya digunakan dalam perayaan pemberkatan atau pembaharuan janji baptis. Nah, itu alat-alat liturgi yang sementara yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tuhan menyertai kita. Amin.